Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Paraulia, NIM 230202029 dari kelas A1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan simulasi kinerja CPU dan memori. Pada komputer yang saya gunakan, di sini komputer saya menggunakan prosesor Intel Celeron CPU N3350 at 1,10 GHz dengan kecepatan 1,70 GHz, jumlah core-nya 2, dan cache-nya terbagi menjadi 2 level, yaitu cache level 1 dengan 112 KB dan cache level 2 dengan 2 MB, dan RAM-nya 1,8 GB. 94% telah digunakan atau sama dengan 1,2 GB. Hitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban 80%. Langkah perhitungannya dengan menggunakan rumus jumlah instruksi sama dengan kecepatan clock CPU dikali utilitas CPU dikali jumlah instruksi per siklus atau IPC dikali jumlah core. Kecepatan clock CPU sama dengan 1,70 GHz atau sama dengan 1.700.000.000 siklus per detik. Utilitas CPU sama dengan 80% atau sama dengan 0,8. Jumlah IPC sama dengan 1 instruksi per siklus atau diasumsikan. Jumlah core sama dengan 2. Jadi perhitungannya adalah jumlah instruksi sama dengan 1,70 dikali 0,8 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2,72 miliar instruksi per detik. Jadi CPU dapat memproses 2,72 miliar instruksi per detik dengan beban kerja 80%. Selanjutnya, piramid hierarki memori. Pada piramid hierarki memori, terdapat level tertinggi yaitu register. Register merupakan memori tercepat yang berada di dalam CPU untuk menyimpan data yang sedang langsung diproses. Dan di bawah register terdapat cache. Cache terbagi menjadi 2 level, yaitu cache level 1 dan cache level 2. Cache level 1 lebih kecil dan lebih cepat dibandingkan cache level 2, yang tugasnya menyimpan data sering digunakan agar CPU tidak perlu langsung mengakses ke RAM. Kemudian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah ruang kerja utama. Dan yang terakhir, ada storage. Storage merupakan penyimpanan permanen yang lambat tetapi besar kapasitasnya. Kemudian tabel hierarki memori. Di sini yang pertama ada register. Register adalah jenis memori yang berada di dalam prosesor CPU dan memiliki kecepatan akses tertinggi. Kapasitasnya sangat kecil, beberapa byte hingga puluhan byte. Fungsinya untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan CPU untuk menjalankan instruksi secara langsung dan mempercepat proses eksekusi dibandingkan jika data harus diambil dari memori yang lebih lambat, seperti cache atau RAM.
Kemudian yang kedua, cache. Cache adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang lebih besar dari register, tetapi lebih kecil dari RAM. Cache ini sering berada di dalam atau sangat dekat dengan CPU. Dan cache terbagi menjadi dua level, yaitu cache level 1, yaitu yang sangat cepat, tetapi ukurannya paling kecil, hanya puluhan KB. Sedangkan cache level 2 sedikit lebih lambat, tetapi lebih besar. Ukurannya ratusan kilobyte hingga beberapa megabyte. Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU untuk mengurangi akses langsung ke RAM, dan juga untuk mempercepat waktu eksekusi program dengan menyediakan akses cepat ke data yang dibutuhkan CPU. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama komputer yang bersifat volatil atau data hilang saat komputer dimatikan. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan register dan cache, biasanya beberapa gigabyte. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dari program dan sistem operasi yang sedang berjalan. Fungsi RAM untuk menyediakan ruang kerja sementara untuk aplikasi agar dapat berjalan dan mempercepat akses ke data dibandingkan jika harus mengambil langsung dari storage. Dan yang terakhir ada storage. Storage merupakan perangkat penyimpanan permanen seperti hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD. Kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan memori lain dengan ukuran puluhan gigabyte hingga beberapa terabyte, tetapi kecepatan aksesnya lebih lambat. Dan data di storage bersifat non-volatil atau tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Fungsi storage untuk menyimpan file, aplikasi, dan data secara permanen, berfungsi sebagai sumber data yang nantinya diambil oleh RAM untuk diproses oleh CPU. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.